Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudina Wang Lestari dengan NPM 24041010042. Saya dari kelas Birokrasi dan Governansi dari kelas F041. Jadi di sini saya memilih kolaboratif governance dengan topik stunting, sehingga PPT saya berjudul Collaborative Governance dalam Penanganan Stunting melalui kolaborasi pemerintah, kader posyandu, serta masyarakat di Kota Surabaya. Nah, saya memilih topik ini karena topik stunting ini masih menjadi sebuah permasalahan yang strategis, karena ia berdampak pada kualitas sumber daya manusia. Nah, apa sih urgensi dari stunting itu? Stunting adalah kondisi ketika tinggi badan anak berada di bawah standar usianya. Akibatnya dari kekurangan asupan gizi yang berlangsung secara kronis. Kondisi ini dapat dipicu oleh rendahnya konsumsi zat gizi pada ibu selama masa kehamilan maupun pada anak ketika berada dalam periode pertumbuhan. Nah, urgensi stunting ini sangat tinggi karena masalah ini tidak hanya berdampak pada kondisi fisik anak saja, tetapi ia juga dapat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia di masa depan. Nah, stunting ini terjadi karena kekurangan gizi kronis dalam jangka waktu yang lama, terutama pada 1000 hari pertama dihitung sejak dari kehamilan hingga usia 2 tahun. Nah, hal ini membuat anak yang mengalami stunting berpotensi memiliki prestasi belajar yang lebih rendah dan produktivitas yang terbatas pada saat dewasa. Jadi masalah ini tidak hanya berdampak pada aspek fisik saja, tetapi berdampak pada aspek kognitif, prestasi belajar, serta produktivitas di masa depan. Oleh karena itu, stunting ini menjadi isu prioritas dalam pembangunan kesehatan. Selanjutnya yaitu ada dasar hukum dari stunting sendiri. Di sini ada perwali dari Kota Surabaya tentang stunting. Ada landasan juridis perwali nomor 79 tahun 2022. Perwali ini menjadi basis hukum formal yang menetapkan kewajiban koordinasi terpadu bagi semua organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkup pemerintah Kota Surabaya. Nah, regulasi ini melegitimasi pembentukan tim percepatan penurunan stunting atau TPPS dari level kota hingga ke tingkat keseluruhan. Nah, kemudian ada konferensi gizi terintegrasi. Gunanya yakni mengintegrasikan intervensi gizi spesifik seperti medis dan sensitif seperti lingkungan, penyediaan air bersih, pemukiman, serta edukasi parenting pola asuh. Nah, jadi perwali ini meruntuhkan dinding ego sektoral sehingga ia dapat membuka ruang formal bagi partisipasi aktif dunia usaha dan akademisi. Nah, regulasi ini mengatur koordinasi antara perangkat daerah serta tim penurunan stunting itu. Selain itu, regulasi ini juga dapat membuka ruang kolaborasi dengan pihak non-pemerintah. Kemudian selanjutnya ada teori dari Ansel and Guest tahun 2008 mengenai collaborative governance. Jadi menurut jurnal Ansel and Guest tahun 2008, collaborative governance merupakan sebuah pengaturan tata kelola di mana satu atau lebih lembaga publik secara langsung dapat melibatkan aktor non-negara. Aktor non-negara ini yang dimaksud adalah stakeholder non-pemerintahan dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bersifat formal, berorientasi konsensus, dan deliberatif. Hal ini melalui dialog atau perdebatan yang bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik atau untuk mengelola program publik atau aset publik.
Nah, collaborative governance sendiri itu merupakan sebuah keputusan, bisa dikatakan sebuah keputusan, proses pengambilan keputusan yang melibatkan aktor pemerintah dan aktor non-pemerintah. Jadi mereka secara bersama-sama melalui dialog dan konsensus. Sehingga pendekatan ini menekankan pentingnya untuk bersikap partisipasi, transparansi, serta kerjasama lintas sektor. Kemudian ada beberapa aktor yang terlibat. Ada aktor dari pemerintah atau dinas, yakni DP3A, BPKB, Dinkes, dan Bapeda bertindak sebagai regulator, menyusun strategi logistik, serta penyedia anggaran intervensi. Kemudian aktor selanjutnya ada komunitas atau masyarakat. Nah, aktor komunitas sendiri ini berisi kader Surabaya Hebat atau KSH, PKK, dan tim pendamping keluarga atau TPK. Mereka bertindak sebagai garda terdepan untuk mendeteksi dini harian balita. Kemudian aktor selanjutnya ada dari swasta dan akademisi, berisikan Asosiasi Pengusaha Pemasok Bantuan Bahan Makanan Segar atau CSR. Sementara para ahli gizi dari universitas akan melakukan validasi akurasi data. Jadi di dalam implementasinya ini terdapat beberapa aktor utama, yakni pemerintah, masyarakat, swasta, dan akademisi, serta dengan mengampu perannya mereka sendiri-sendiri ya. Kalau pemerintah berperan sebagai regulator dan penyedia anggaran, kemudian kalau masyarakat dan kader Surabaya Hebat berperan sebagai pendeteksi dini dan pendampingan. Kemudian untuk swasta dan akademisi berperan dalam dukungan sumber daya dan validasi data. Nah, kolaborasi antar aktor ini dapat menjadi sebuah kunci keberhasilan dari program penurunan stunting. Nah, kemudian ada proses kolaborasi. Di sini saya menjelaskan tentang 4 proses kolaborasi. Yang pertama ada dialog tatap muka. Nah, dialog tatap muka sendiri diwujudkan melalui forum rembuk stunting tahunan secara berjenjang. Nah, untuk pertemuan tatap muka ini tidak sekedar seremonial formal saja, melainkan kita memberikan ruang negosiasi strategis daerah. Kemudian dialog tatap muka juga menjadi wahana untuk menyamakan persepsi serta menyelesaikan masalah administrasi dari pembagian bantuan logistik gizi secara transparan. Nah, yang kedua ada membangun kepercayaan. Kepercayaan dibangun untuk mengikis ketegangan historis dan ego sektoral antar instansi serta kader sukarelawan melalui keterbukaan pertukaran data. Nah, gunanya adalah untuk membangun kepercayaan publik dengan melibatkan tokoh agama setempat untuk mendekati keluarga balita stunting yang sempat menolak untuk diperiksa. Kemudian selanjutnya, yang ketiga ada pemahaman bersama target. Jadi dari pemahaman bersama target ini, kita dapat menciptakan kesepakatan bulat dari seluruh pemangku kepentingan bahwa target utamanya adalah mewujudkan Surabaya Zero Growth Stunting. Tujuannya adalah untuk menyamakan parameter klinis diagnosis stunting agar tidak terjadi perbedaan pelaporan data antara puskesmas dengan pendamping lapangan. Kemudian untuk proses kolaborasi yang terakhir ada komitmen terhadap proses. Jadi komitmen terhadap proses itu adalah kesediaan dari mitra korporasi swasta untuk menyalurkan CRS secara berkelanjutan tanpa intervensi kepentingan komersial. Nah, tujuannya adalah komitmen yang luar biasa ini ditunjukkan oleh ribuan kader KSH yang mendedikasikan waktu pribadinya untuk mendampingi ibu hamil yang beresiko tinggi. Nah, dalam proses kolaborasi ini
saya menyebutkan ada 4 tadi. Yang pertama dialog melalui forum, lalu ada pembangunan kepercayaan antara pemangku kepentingan, dan yang ketiga adalah penyamaan persepsi terhadap tujuan, dan yang keempat komitmen bersama dalam melaksanakan program. Jadi proses ini menunjukkan bahwa kolaborasi itu tidak hanya bersifat formal saja, tapi ia juga bersifat substantif. Kemudian ada inovasi aplikasi sayang warga. Nah, aplikasi sayang warga ini merupakan inovasi monitoring real time. Jadi ini merupakan platform digital yang digunakan oleh ribuan kader Surabaya Hebat untuk melakukan pencatatan harian data pada ibu hamil, calon pengantin, serta pertumbuhan balita secara langsung ke basis data dinas terkait. Nah, para kader Surabaya Hebat ini merupakan warga Surabaya sendiri yang memiliki kepedulian tinggi serta telah mendapatkan pelatihan komprehensif sebelum menggunakan aplikasi ini. Karena adanya aplikasi sayang warga ini sehingga angka penurunan prevalensi stunting pada tahun 2023 mencapai 1,6%. Jadi aplikasi ini digunakan untuk mencatat data secara real time oleh kader di lapangan dan mendapatkan 1,6% jumlah prevalensi penurunan stunting. Kemudian ada faktor pendukung dan penghambat. Dari faktor pendukung saya menyebutkan 2. Yang pertama, pemerintah tidak hanya menerapkan program nasional saja, tetapi ia juga menginisiasi terobosan seperti Posyandu Prima. Nah, program Posyandu Prima ini memadukan intervensi spesifik antara kesehatan ibu serta anak dengan intervensi sensitif. Kemudian faktor pendukung yang kedua, kader Surabaya Hebat ini tidak hanya bertugas di Posyandu saja, tetapi mereka juga bertugas untuk melakukan pendampingan langsung ke rumah sasaran seperti calon pengantin tadi, lalu ibu hamil, lalu anak-anak atau balita. Nah, kemudian ada faktor penghambat. Dari faktor penghambat ini saya juga menyebutkan 2. Yang pertama, Surabaya sebagai kota metropolitan. Nah, Surabaya ini memiliki dimensi perpindahan penduduk yang tinggi. Oleh karena itu, hal ini sedikit mempersulit saat pemantauan berkelanjutan, terutama untuk keluarga yang memiliki resiko stunting, tapi mereka pindah keluar masuk wilayah. Kemudian, yang kedua, meskipun kota Surabaya ini relatif sukses pada program ini, tetapi masih diperlukan perbaikan sistem data terintegrasi sehingga sistem data tersebut dapat memastikan bahwa sebuah kolaborasi ini berjalan mulus dan tepat sasaran. Kemudian selanjutnya yakni ada rekomendasi dari kebijakan. Nah, rekomendasi kebijakan sendiri saya menyebutkan ada 2 rekomendasi. Yang pertama yaitu standarisasi kapasitas kader. Nah, gunanya yakni melaksanakan pelatihan teknis pengukuran antropometri secara berkala bagi kader Surabaya Hebat untuk memperkecil resiko kesalahan entry data balita. Nah, caranya adalah seperti menyiapkan sistem insentif non-finansial berkelanjutan demi menjaga ritme dan motivasi pengabdian sosial bagi para kader dalam jangka panjang. Kemudian rekomendasi kebijakan yang selanjutnya yakni ada integrasi data kependudukan. Nah, integrasi data kependudukan ini gunanya untuk mengintegrasikan sistem aplikasi sayang warga yang tadi itu dengan data administrasi kependudukan sipil kota. Gunanya untuk menjamin pelacakan gizi anak pendatang non permanen. Nah, fungsinya yakni untuk merekomendasikan replikasi nasional model tata kelola kolaboratif Surabaya untuk menangani berbagai masalah kesehatan di daerah perkotaan lainnya. Atau dalam
Secara singkat, rekomendasi yang dapat diberikan itu ada peningkatan kapasitas kader melalui pelatihan, lalu pemberian insentif, kemudian ada integrasi sistem data kependudukan, kemudian ada replikasi model kolaborasi ke daerah lain. Selanjutnya yakni kesimpulan presentasi. Penanganan stunting di Kota Surabaya menunjukkan bahwa collaborative governance dapat menjadi strategi yang efektif melalui sinergi antara pemerintah, masyarakat, kader, serta pihak swasta dan akademisi. Nah, dukungan regulasi, proses kolaborasi yang kuat, dan inovasi seperti pada aplikasi Sayang Warga mampu meningkatkan efektivitas monitoring serta intervensi. Meskipun masih terdapat beberapa kendala seperti mobilitas penduduk dan integrasi data. Nah, upaya ini terbukti berhasil menurunkan angka stunting pada Kota Surabaya serta program ini dapat berpotensi untuk diterapkan pada daerah lain. Kemudian selanjutnya ada referensi yang saya ambil. Saya mengambil 5 referensi. Baik, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.